Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Jaya Saputra ingin mengganti tugas presentasi untuk mata kuliah Perekonomian Negara-Negara Islam. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar negara Islam dalam perspektif syariat Islam. Yang pertama, landasan filosofis negara Islam. Konsep negara Islam dibangun di atas fondasi tauhid, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah SWT yang berhak membuat hukum dan mengatur kehidupan manusia. Dalam negara Islam, kekuasaan tertinggi bukan berada di tangan manusia, melainkan berada di hukum Allah di muka bumi. Yang kedua ada prinsip-prinsip pokok negara Islam. Yang pertama ada tauhid atau monoteisme. Tauhid adalah inti dari semua sistem ajaran Islam, termasuk dalam pemerintahan. Pengakuan terhadap keesaan Allah berarti menolak segala bentuk otoritas selain dari yang diizinkan oleh Allah. Ini menciptakan sistem politik yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Yang kedua ada syura atau musyawarah. Musyawarah menjadi dasar demokrasi dalam Islam. Pemimpin tidak bersifat absolut dan keputusan penting harus dikonsultasikan dengan rakyat. Dalam sejarah Islam, mekanisme syura digunakan untuk memilih khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama negara. Keadilan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi. Islam menolak ketimpangan sosial dan eksploitasi atas dasar kekayaan atau kekuasaan. Yang keempat, kebebasan atau hurriyah. Islam menghargai kebebasan individu selama tidak melanggar syariat. Kebebasan beragama, berpendapat, dan berusaha dijamin oleh negara. Namun, dibingkai oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada sumber hukum negara Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi. Ia memberikan dasar hukum bagi semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan hukum pidana. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah perjelas dari ayat Al-Quran. Sunnah Rasulullah menjadi contoh konkret penerapan syariat dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menyikapi permasalahan yang tidak ada nasnya secara langsung. Ijma menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat kolektif dan dinamis. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah analogi hukum terhadap peristiwa baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini memberikan orang yang lebih fleksibel dalam hukum Islam. Yang keempat ada struktur pemerintahan dalam negara Islam. Yang pertama ada kepemimpinan atau imamah atau khalifah. Kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah khilafah atau imamah, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seorang khalifah yang dipilih berdasarkan kualitas iman dan amanah. Khalifah bukan hanya kepala negara, tetapi juga pemimpin spiritual umat. Yang kedua ada Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara Islam yang berfungsi mengelola sumber daya keuangan seperti zakat, pajak, jizyah, dan infak. Tujuannya adalah memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menciptakan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada Qadhi dan peradilan. Peradilan Islam dijalankan oleh qadhi atau hakim yang berpegang pada syariat. Lembaga ini menjamin tegaknya keadilan dan menjadi tempat penyelesaian sengketa hukum secara adil dan cepat. Kemudian, yang terakhir ada tujuan negara Islam. Yang pertama adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi. Yang kedua menjaga
5 prinsip maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang ketiga ada mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak, dan sejahtera. Dan yang terakhir, yang keempat, mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia dalam kerangka damai. Kemudian kesimpulannya, konsep negara Islam merupakan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar keimanan, moralitas, dan hukum ilahiyah. Negara Islam tidak sekedar struktur kekuasaan, melainkan alat untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat berdasarkan wahyu. Dengan landasan tauhid, prinsip musyawarah, keadilan, serta hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, negara Islam bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera dalam bingkai nilai-nilai ilahiyah. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.